Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah subuh Masjid Baitu Usakil Quran rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah, di pagi hari ini Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadiri panggilan sholat subuh berjamaah. Ini berarti Allah mencintai kita semuanya, karena kekuatan untuk menghadiri panggilan Allah itu adalah hidayah. Walaupun ada rasa berat, rasa ringan, maka infiru khifafaw wa thiqala. Ya, kita berangkat baik dalam keadaan berat maupun ringan. Ringan maupun berat kita berangkat. Itu berarti kita telah memenangkan perang terhadap hawa nafsu yang inginnya tidur, tapi kita telah dibangunkan. Ya, berarti perang pertama kita melawan hawa nafsu, ngantuk dan inginnya selimutan tidur, mengabaikan sholat, ini sudah dikalahkan. Ya, alhamdulillah. Yang kedua, kita bersyukur bahwa selepas kita subuh ini, ya, kita bersama-sama mencoba menggunakan waktu sebentar, ya, untuk kilas balik pelajaran Al-Quran. Salah satunya adalah tentang pelajaran tentang muskilah. Apa itu muskilah? Muskilah adalah kesulitan-kesulitan dalam menghafal Al-Quran. Nah, mengapa hal ini penting? Karena banyak orang yang frustasi ngapalkan Quran sulit. Padahal ngapalkan Quran itu mudah, semudah kita bernapas. Nah, caranya bagaimana? Caranya membutuhkan strategi. Strategi pertama, strategi mencintai Al-Quran dalam hati. Kalau kita ada rasa cinta dengan niat yang kuat, maka apabila ada tantangan, maka semakin ada rasa ingin tahu. Ya, ini gimana caranya ya? Ini gimana gitu ya. Tapi kalau niatnya kurang kuat, kecintaannya kurang, maka nanti mudah frustasi. Itu pertama. Yang kedua, pastikan dalam diri kita bahwa Al-Quran ini nanti di hari kiamat akan memberi syafaat, ya, bagi orang yang membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya, ya. Maka pastikan ini supaya ada ruang dalam hati kita terhadap Quran, karena Quran itu harapan hidup kita. Itu ya. Yang ketiga, ada strategi inovasi dalam kita menghafal, ya. Maksudnya strategi inovasi, cobalah beragam cara yang cocok. Bisa jadi Anda lebih cocok visualnya dengan melihat, mengamati tulisannya, mengamati halaman-halamannya, sehingga ketika Anda lepas daripada mushaf, Anda masih mengingat daripada bayangannya. Itu orang yang gaya belajarnya adalah visual. Yang kedua, cobalah kalian kalau tidak cocok dengan metode mendengarkan, ya, saling dibacakan oleh teman atau membaca sendiri tapi direkam, ya. Ini
cocok untuk orang yang gaya belajarnya adalah auditorial. Cobalah kalau itu belum cocok, Anda melakukan sesuatu ya dari ayat itu ya, bacalah artinya, lakukan simulasi dari arti itu. Anda melakukan kayak model gerakan-gerakan tangan, gerakan-gerakan tubuh, mengikuti alur cerita ya. Itu adalah orang yang gaya belajarnya kinestetik. Itu strategi gaya belajar. Strategi yang lain adalah, pertama, bisa jadi Anda itu kesulitan mengingat karena apa? Karena dalam hal ini banyak persamaan ya, persamaan ayat yang terulang di ayat yang berbeda. Ini kasusnya adalah kasus mutasyabihat ya, kesamaan-kesamaan. Dalam kesamaan-kesamaan itu pastikan dijejerkan, dua ayat itu dijejerkan. Oh, ayat ini terletak di surat ini, sedangkan ayat ini terletak di surat ini. Carilah perbedaannya. Kalau di ayat ini terusannya begini, di ayat ini terusannya begini. Itu muskilah mutasyabihat ya, supaya kita tidak mudah untuk keliru-liru. Strategi berikutnya adalah strategi menyambung. Misalnya kalian di akhir ayat lupa ayat berikutnya itu seperti apa. Terkadang kan gitu ya, kita lupa. Maka cobalah ketika kita menghafal disambung dengan ayat sebelumnya, agar supaya Anda ingat, oh ini terusannya ini ya. Itu strategi sambung. Bisa juga strategi yang disebut dengan strategi kesamaan ya, kesamaan tapi bukan mutasyabihat, adalah kesamaan huruf. Misalnya satu contoh, di ayat tertentu Anda lupa ini memulainya apa ya. Nah, Anda akan mencari ayat lain yang permulaannya sama. Ini ayat ini permulaannya sama dengan ayat ini. Ya, misalnya kalau di awal halaman Anda menemukan ayat yang awalannya i, ya. Kebetulan di akhir ayat itu awalannya i juga, ya kan? Maka pikiran Anda, oh ini awalnya sama dengan ayat di awal halaman. Jadi ini metode cantol yang berdasarkan kesamaan huruf. Jadi nanti Anda akan ingat ayat terakhir gini sama dengan ayat pertama di halaman itu. Ya, misalnya itu, ya. Itu juga membantu. Intinya adalah cari strategi inovasi, karena menghafal adalah seni. Tidak ada ketentuan khusus. Dan bagi seseorang dengan orang yang lain bisa berbeda metodenya. Kemudian yang pasti berlaku untuk semua itu adalah sering diulang-ulang. Jangan sampai kita menghafal, sulit menghafal tapi jarang dimurojaah. Maka murojaah terbaik adalah murojaah aplikasi. Murojaah aplikasi adalah murojaah terhadap ayat-ayat yang sudah dihafal melalui pengamalan, baik itu di waktu sholat maupun di waktu yang lain. Nah, ini salah satu muskilah yang bisa kita temui atau sering kita temui dalam menghafal Al-Quran. Yang terakhir, bahwa segala sesuatu pasti memerlukan perjuangan. Jangan mudah putus asa dengan kesulitan.
Karena apa? Karena perintah Allah wajahidu fillahi haqqa jihadih. Ya, bersungguh-sungguhlah kamu di jalan Allah dengan sebenar-benar kesungguhan. Jadi kalau ada kesulitan itu kita jangan mudah putus asa. Justru di saat-saat kita sulit, ya, Allah akan memberikan jalan keluar. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh di jalan kami pasti akan kami berikan jalan keluar. Yang pasti jangan mudah putus asa, frustasi. Lah angel akhirat tidak ngaji. Nah, orang yang mudah putus asa, mudah digoda setan, kesulitan, mendingan jalan pintas, gak usah ngaji. Itu sudah mengikuti setan. Karena frustasi itu adalah langkah setan. Bahkan lebih dari itu Allah mengatakan wala tai'asu mir ruhillah. Janganlah kamu menjadi tai asu. Apa tai asu? Tai asu adalah putus asa. Jangan jadikan kalian orang yang berputus asa dalam mencari rahmat Allah. Ya, kita belum apa-apa. Dulu sahabat menghafal Quran itu sambil perang. Sahabat-sahabat Nabi menghafal Quran seperti orang Palestina, ya. Sekarang ya, nyari minum aja sulit, makan aja sulit. Tapi mereka, anak-anak mereka dari kecil itu ngumpet-ngumpet menghafalkan Quran. Kita yang sudah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai malas. Apalagi ini amanah dari Allah, Rasul dan orang tua kita. Kepada siapa lagi kalau kita tidak memperhatikan amanah itu? Kita mau nunggu apa? Ya, kata Allah hal yang duruna illa ayyatiyahumul malaikati aw ya'tiya rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbik dan seterusnya. Yang kita tunggu tiada lain adalah sebenarnya kematian. Apakah kita nunggu mati, nunggu malaikat datang mencabut nyawa kita, ya kan? Jadi oleh karena itu sepanjang Allah masih memberikan nikmat, memberikan kepada kita kesempatan, jangan disia-siakan. Jangan ngikuti langkah-langkah setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jangan mengikuti langkah setan karena setan adalah musuh nyata bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.